Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Tertulis dalam kitab Yohanes 2 ayat 5, kata kunci renungan pada malam ini adalah, para pelayan mengetahuinya. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu, mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki, dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Terambil dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kuasa Allah yang maha besar layak menerima pujian terbaik kita. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan.
Kisah inspiratif, beberapa pesta pernikahan merupakan persoalan hidup dan mati. Persoalan itu kerap dirasakan demikian oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Setelah menikahkan 3 anak perempuan, saya dapat memahami kecemasan para orang tua dalam menyambut para tamu dengan baik. Karena itu, setiap kali saya membaca kisah perkawinan di Kana dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11, saya selalu tersenyum. Meskipun peristiwa itu agak lucu bagi saya, keajaiban Yesus mengubah air menjadi anggur mengandung tujuan serius, yaitu pernyataan dirinya sendiri sebagai anak Allah kepada para muridnya. Banyak orang mungkin telah melihat tempayan batu berukuran besar yang diisi air sampai penuh. Namun, kepada para pelayan yang menuangkan air itulah Tuhan berkata, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Alkitab mengatakan, lalu mereka pun membawanya. Ketaatan tanpa ragu yang mereka miliki itu merupakan teladan bagi kita saat menjalankan tugas sehari-hari yang diberikan Allah kepada kita. Pemimpin pesta itu memuji mempelai laki-laki dengan berkata, "Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Ia tidak mengetahui asal anggur itu. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Sama seperti mereka, kita sadar bahwa ketika Allah menggunakan kekurangan kita untuk membantu orang lain, hal itu terjadi karena kuasa-Nya. Para pelayan di Kana yang mencedok air itu mengetahui bahwa pujian hanya pantas ditujukan kepada Yesus, demikian juga kita. Belas kasihan, Matius 12 ayat 7 berkata, "Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah." Belas kasihan adalah tindakan yang keluar dari hati yang tulus tanpa memandang rupa dan status. Hati kita tergerak mau menolong karena dorongan rasa belas kasih yang ada di dalam diri kita. Melakukan belas kasihan tidaklah memandang waktu dan tempat. Terkadang kita berhadapan dengan orang yang membutuhkan bantuan dengan segera justru di saat yang kurang tepat. Situasi-situasi mendadak ini membutuhkan perhatian segera pula, dan sering membuat rencana yang telah kita susun terpaksa berubah di tengah jalan. Mungkin kita berkata, urusan kita pun sangat penting. Tapi bagaimana jika apa yang mereka hadapi ternyata jauh lebih mendesak? Dan penolakan atau penundaan kita ternyata bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal di kemudian hari. Melayani memang tidak mudah, namun jika kita melakukannya dengan komitmen benar karena mengasihi Kristus, Tuhan tidak akan pernah menutup mata dari hal itu. Ada sukacita di sana. Ada kebahagiaan yang sulit dilakukan dengan kata-kata ketika melihat secara langsung banyak orang dipulihkan, di mana kuasa dan kasih Tuhan dinyatakan dalam diri mereka. Mengacu kepada perjalanan pelayanan Tuhan Yesus ketika Dia hadir di dunia, kita menyaksikan bahwa Yesus pun menghadapi hal-hal seperti ini dalam banyak kesempatan. Ambil contoh ketika Yairus, kepala rumah ibadat, tiba-tiba datang tersungkur di kaki Yesus, memohon agar Yesus menyembuhkan putrinya. Yesus tidak menolak, Dia segera mengikuti Yairus untuk melihat putrinya. Dalam perjalanannya ke rumah Yairus, langkah Yesus kembali dihentikan oleh seorang wanita yang menjamah jubahnya. Wanita ini sudah 12 tahun mengalami pendarahan dan kondisinya semakin memburuk meski sudah diobati oleh banyak tabib. Yesus tidak mengibas jubahnya dan mengabaikan si wanita.
Dia berhenti dan meladeni, dan seketika itu pula wanita ini sembuh. Seperti inilah keteladanan Kristus, sesuatu yang Dia wariskan kepada kita semua. Yesus berkata, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dalam kesempatan lain, kata-kata ini kembali diulang. "Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah." Tuhan Yesus menghendaki belas kasihan, lebih daripada sekedar korban persembahan. Yesus mengutip firman Tuhan dalam Hosea 6 ayat 6 yang berkata, "Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada korban-korban bakaran." 2 kali dikutip Yesus, menunjukkan betapa pentingnya ajaran ini. Mengapa belas kasihan lebih dikehendaki lebih dari persembahan? Karena persembahan bisa jadi didasarkan pada motivasi-motivasi lain di luar rasa belas kasih. Kita bisa memberikan persembahan karena sekedar kewajiban, sekedar syarat, atau agar kita diberkati, atau bahkan agar terlihat baik di mata manusia. Tapi persembahan yang diberikan dari hati yang memiliki belas kasihan tentu berbeda. Dalam kisah seorang janda miskin yang memberi persembahan, kita bisa melihat hal ini. Ada banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar, namun ibu janda yang miskin hanya memberi 2 peser. Tapi si ibu dikatakan Yesus memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab apa? Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ibu janda memberikan dari kekurangannya, dan itu hanya mungkin dilakukan ketika seseorang memiliki kasih dalam hidupnya. Ibu janda tahu bahwa meski kecil, ia bisa berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan, semata-mata karena ia mengasihi Tuhan, menyadari apa yang ia miliki semuanya berasal dari Tuhan juga, dan dengan itu ia pun bisa membagi berkat dan kasih kepada sesamanya. Kembali kepada apa yang dikatakan Kristus di atas, Dia menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Sebenarnya apa yang dilihat Tuhan bukanlah apa yang tampak dari luar, tapi apa yang berasal dari dalam, apa yang ada dalam hati kita ketika memberi, baik dalam bentuk apapun. Itulah yang akan membuat kita diingatkan Yesus, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Seperti halnya Bapa yang begitu murah kasih, menganugerahkan kasih karunia-Nya secara berlimpah kepada kita yang sebenarnya tidak layak menerimanya, demikian pula seharusnya perbuatan kita. Kepada yang murah hati, yang memiliki hati berbelas kasihan, Tuhan Yesus menjanjikan seperti ini, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Mungkin mereka yang butuh bantuan datang di saat-saat yang kurang tepat, tapi apakah itu berarti kita boleh mengabaikan dan menunda melayani mereka? Seperti halnya Tuhan Yesus, hendaklah kita pun memiliki rasa belas kasihan untuk rela menyisihkan waktu-waktu dan apa yang kita miliki untuk menolong orang yang sedang putus asa dan sangat membutuhkan bantuan. Siapkah kita untuk mulai menjangkau mereka yang membutuhkan pertolongan hari ini?
Tuhan menjanjikan kemurahan kepada kita semua untuk dibagikan kepada orang lain dalam nama-Nya. Karena itu, bermurah hatilah kepada setiap orang di sekitar kita. Yesus pendamaian untuk segala dosa kita. 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata, "Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Salah satu tugas Yesus datang ke dunia ini adalah untuk pendamaian dosa manusia. Kata "pendamaian" dalam teks ini bisa diartikan menanggung hukuman Allah. Karena dosa kita, Yesus rela mati di kayu salib di Golgota untuk menanggung hukuman Allah atas segala dosa kita dan bahkan dosa seluruh dunia. Kata "pendamaian" merujuk kepada dialihkannya murka Allah dengan ditanggung oleh Kristus sebagai pengganti kita. Jika Tuhan Yesus benar-benar menanggung murka bagi setiap orang, maka tidak seorang pun yang mungkin masuk neraka, karena hukuman mereka telah ditanggung bagi mereka oleh-Nya. Tetapi kaum fasik jelas-jelas binasa secara kekal. Perhatikanlah bahwa 1 Yohanes 2 ayat 1-2 mengaitkan secara tidak terlepaskan pendamaian Kristus dan permohonan atau syafaat-Nya. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ketika Kristus datang ke hadirat Bapa untuk memohon bagi umat-Nya, Ia melakukan itu berdasarkan penebusan-Nya yang sudah digenapi. Kedua hal ini, pendamaian dan syafaat, adalah dua aspek dari jabatannya sebagai imam. Karena seorang imam mempersembahkan korban kepada Allah dan berdoa kepada Dia berdasarkan korban itu. Tetapi Kristus tidak bersyafaat bagi setiap orang, karena Ia sendiri dengan tegas menyatakan, "Bukan untuk dunia aku berdoa." Ini juga jelas, karena jika Tuhan berdoa bagi dunia, semua orang akan diselamatkan, karena Allah selalu mengabulkan doa-doanya. Sebagaimana Kristus sendiri nyatakan, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku." Kata "seluruh dunia" di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 bukan merujuk kepada setiap orang atau setiap individu. Di sini, istilah ini merujuk kepada seluruh dunia, khususnya dunia orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, namun juga kepada dunia dari setiap bangsa, suku, bahasa, dunia dari kaum muda maupun tua, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Bagi Yohanes, bagi seluruh dunia adalah orang-orang yang percaya dan orang-orang yang pada saat itu tersebar ke berbagai bagian dunia, karena dengan demikian menjadikan anugerah Kristus jelas, dan juga sesuai, ketika anugerah itu diumumkan sebagai satu-satunya keselamatan yang sejati bagi dunia. Ketika Yohanes menambahkan, "Bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia," Yohanes memaksudkan bahwa Kristus juga adalah pendamaian bagi dosa-dosa orang bukan Yahudi yang percaya. Karena dunia adalah istilah yang dipertentangkan dengan Israel. Interpretasi ini dimantapkan tanpa keraguan dengan perbandingan yang teliti antara 1 Yohanes 2 ayat 2 dan Yohanes 11 ayat 51 dan 52. Maka, tujuan 1 Yohanes 2 ayat 1-2 adalah untuk menghibur orang percaya yang bertobat dengan karya yang sempurna dan cukup dari Kristus sebagai Imam Besar Agung, baik sebagai pendamaian, atau propisiasi, kita maupun sebagai pembela kita,
bagi setiap anak Allah di dalam seluruh dunia, Yahudi maupun bukan Yahudi, dekat maupun jauh. Karena itu, selayaknya lah kita bersyukur atas kerelaan Yesus sebagai pendamaian bagi kita yang berdosa ini. Apakah kita semua itu anak-anak Allah, atau hanya orang-orang Kristen saja? Jelas dalam Alkitab dinyatakan bahwa semua orang itu ciptaan Allah, namun hanya mereka yang sudah terlahir kembali yang disebut anak-anak Allah. Dalam Alkitab, mereka yang terhilang tidak pernah disebut sebagai anak-anak Allah. Efesus 2 ayat 3 memberitahu bahwa sebelum seseorang diselamatkan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Roma 9 ayat 8 menyatakan bahwa bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Bukannya dilahirkan sebagai anak-anak Allah. Kita malah dilahirkan dalam dosa, yang memisahkan kita dari Allah dan membuat kita berpihak dengan iblis, yang adalah musuh Allah. Yesus berkata, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Beberapa ayat kemudian, dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus memberitahu orang-orang Farisi bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Fakta bahwa mereka yang belum diselamatkan bukan anak-anak Allah juga dapat dilihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kita menjadi anak-anak Allah ketika kita diselamatkan karena kita diangkat menjadi keluarga Allah melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Ini dapat dilihat dengan jelas dalam ayat-ayat seperti Roma 8 ayat 14-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mereka yang diselamatkan itu, anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Apa yang Yesus maksudkan ketika Dia berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu, berangkat dariku"? Yesus berkata, "Kalau begitu aku akan mengatakan dengan jelas kepada mereka, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Hai kamu orang-orang yang berbuat jahat." Rasanya aneh mendengar Tuhan kita yang Maha Tahu berkata bahwa ada sesuatu atau seseorang yang tidak Dia ketahui. Yesus di sini tidak merujuk pada pengetahuan intelektual, tetapi pada pengetahuan relasional. Untuk memahami sebuah ayat, selalu dimulai dengan konteksnya. Yesus mengakhiri khotbahnya di bukit dengan peringatan terakhir tentang iman yang sejati. Yesus meramalkan bahwa nabi-nabi Kristen palsu akan datang seperti serigala berbulu domba. Mereka mungkin menggunakan perkataan Tuhan,
yang benar dan bahkan memperlihatkan kuasa yang mengesankan, namun mereka tidak akan menjadi milik Tuhan. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan hanya dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan nama-Mu dan dengan nama-Mu mengusir setan dan melakukan banyak mukjizat dengan nama-Mu? Lalu aku akan mengatakan kepada mereka dengan jelas, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, hai kamu para pelaku kejahatan. Dalam kata-kata Yesus pada hari penghakiman, kita melihat beberapa kebenaran penting, bukan pernyataan lisan bahwa seseorang mengikuti Yesus yang menyelamatkan. Kekristenan nominal tidak bisa menyelamatkan, juga. Ini bukanlah demonstrasi wawasan rohani atau kuasa yang menyelamatkan. Seseorang mungkin tampak seperti orang Kristen di mata orang lain, namun tetap menjadi pelaku kejahatan di mata Tuhan dan dijauhkan dari hadirat-Nya. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa dan mengenal Tuhan yang akan masuk surga. Lalu, apa kehendak Bapa? Beberapa pria pernah datang kepada Yesus dengan pertanyaan tentang apa yang Allah tuntut dari mereka. Mereka bertanya kepadanya, apakah yang harus kami lakukan untuk melakukan pekerjaan yang Allah tuntut? Yesus menjawab, pekerjaan Allah adalah ini, percaya kepada Dia yang diutusnya. Allah ingin kita beriman kepada Anak-Nya. Inilah perintahnya, percaya kepada nama Anak-Nya, Yesus Kristus. Mereka yang dilahirkan kembali karena iman kepada Kristus akan menghasilkan perbuatan baik untuk kemuliaan Allah. Ketika Yesus berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu," kepada murid-murid yang berpura-pura, yang Dia maksudkan adalah Dia tidak pernah mengakui mereka sebagai murid sejati atau sahabat-sahabatnya. Dia tidak pernah memiliki kesamaan atau menyetujui mereka. Mereka bukan sanak keluarganya. Kristus tidak berdiam di dalam hati mereka, dan pikirannya pun tidak ada di dalam mereka. Dalam semua hal ini dan lebih banyak lagi, Yesus tidak pernah mengenal mereka. Perhatikan bahwa Yesus tidak memutuskan hubungan di sini, tidak pernah ada hubungan yang terputus. Meskipun kata-kata mereka terdengar muluk-muluk dan semangat keagamaan mereka terlihat mencolok, mereka tidak memiliki keintiman dengan Kristus. Jadi ternyata yang penting bukanlah kita mengenal Tuhan pada tingkat tertentu, tapi Tuhan mengenal kita. Seperti yang Paulus jelaskan, barang siapa mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tuhan menggembalakan kawanan dombanya seperti seorang gembala, dan Dia mengetahui siapa domba-dombanya. Kata-kata sedih, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu yang melakukan kejahatan. Dalam Matius 7 ayat 23 menunjukkan bahwa Yesus memang Maha Tahu. Dia tidak mengenal mereka seperti yang Dia ketahui jika mereka adalah pengikut-Nya. Namun Dia mengetahui hati mereka penuh dengan kejahatan. Kutukan Yesaya terhadap kemunafikan sangat cocok dengan kelompok ini. Bangsa ini datang mendekati aku dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Para pelaku kejahatan yang Yesus tidak kenal adalah orang Kristen palsu, guru palsu, dan penganut agama palsu. Mereka yang disuruh menjauh dari hadirat Tuhan tidak akan mengambil bagian dalam nikmat kerajaan.
Di luar ada anjing-anjing, orang-orang yang mengamalkan ilmu gaib, orang-orang yang tidak bermoral, para pembunuh, para penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dan melakukan kebatilan. Mereka akan dilemparkan ke dalam kegelapan, di mana akan ada tangisan dan kertakan gigi. Orang-orang Kristen palsu yang menurut Yesus tidak pernah ia kenal tidak akan menghasilkan buah roh. Sebaliknya, mereka akan menghasilkan hal yang sebaliknya, yaitu perbuatan daging. Yesus memperingatkan bahwa suatu hari Dia akan memberitahu sekelompok praktisi agama, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Tuhan tidak senang mengirim manusia ke neraka. Namun mereka yang disuruh pergi telah menolak tujuan dan rencana kekal Allah bagi hidup mereka. Mereka telah menolak terang Injil, dan memilih kegelapan, karena perbuatan mereka jahat. Pada saat penghakiman, mereka mencoba membenarkan diri mereka sendiri sebagai orang yang layak masuk surga berdasarkan perbuatan mereka. Namun tidak seorang pun akan dibenarkan karena perbuatannya sendiri. Meskipun mengaku melakukan semua pekerjaan baik ini dalam nama Kristus, mereka gagal melakukan satu-satunya pekerjaan Allah yang penting, beriman kepada Dia yang diutus. Maka Yesus, Hakim yang adil, menghukum mereka untuk terpisah selamanya darinya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat,
kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.